lagi di Bisik Bincang Asik bersama dengan saya Desi Lara Safitri dan ketiga rekan saya. Halo, saya Lalu Maulana Sukardi. Halo, saya Mita Kurniasih. Halo, saya Runi Nuristikoma. Jadi kali ini kita akan mengulik sedikit terkait dengan WR2 yang sangat berkaitan erat dengan pendidikan dan juga rencana pembelajaran. So, jangan lewatkan video kami. See you guys. Dah. Baik, kami di sini sudah bersama dengan narasumber hebat kami dari SMA Negeri 3 Denpasar, yaitu Ibu Nikutu Trisnawati SPD, yang selaku guru pamong kami di kelompok PPL SMA Negeri 3 Denpasar. Om Swastiastu Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Semoga selalu baik Bu ya. Jadi kami kali ini ingin mengulik sedikit terkait dengan apa itu WR2. Nah, jadi komponen dari WR2 ini sendiri akan kami tanyakan pada Ibu, begitu ya. Mohon untuk kesediaan waktunya Ibu. Jadi untuk komponen yang pertama itu akan ditanyakan oleh rekan saya, lalu Maulana Sukardi. Silakan. Terima kasih ya, Lara. Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Izinkan saya bertanya. Yang pertama ini saya ingin menanyakan terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Ibu itu seperti apa? Untuk tujuan pembelajaran, jadi di dalam pembelajaran tentunya kita sudah memiliki harapan ataupun capaian yang ingin dicapai oleh peserta didik kita. Yang dimana harapan itu yang tentunya kita harus memiliki satu rule atau satu garis besar yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran dikhususkan ke bahasa Indonesia sendiri, kita menginginkan peserta didik itu mampu meningkatkan daya 4 keterampilan berbahasa itu sendiri, membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Keempat keterampilan berbahasa itu harus dimiliki oleh seluruh peserta didik dengan baik, karena dengan begitu seluruh pembelajaran tidak hanya bahasa Indonesia saja harus menerapkan 4 keterampilan berbahasa itu sendiri. Itu tujuan pembelajaran. Selain materi-materi yang sudah dikonsepkan di dalam kurikulum. Jadi posisi kemampuan peserta didik tadi seperti yang Ibu sampaikan. Betul sekali. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, di mana seluruh siswa harus memiliki kemampuan itu. Tetapi kan kita ada siswa yang memang pandai dalam berbicaranya, atau menonjol dalam menulisnya, atau dia belajarnya gampang hanya dengan menyimak. Gitu kan. Jadi disitulah kita harus bisa, seorang guru harus bisa mengkondisikan siswanya. Jadi untuk unjuk kerja yang Ibu terapkan di pembelajaran Ibu itu seperti apa? Nah, untuk unjuk kerjanya ya, untuk unjuk kerjanya sendiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi, unjuk kerja kembali kita melihat kepada modul tentunya, modul ajar yang sudah kita konsepkan di awal pembelajaran. Setelah itu kita akan membuat yang namanya asesmen awal, ya, atau asesmen awal untuk mengetahui kemampuan anak-anak kita itu ada di posisi yang mana. Apakah dia unggul dalam berbicara, menonjol dalam membaca, menulis ataupun menyimak. Jadi unjuk kerja itu pun kita menyesuaikan dengan kemampuan siswa itu sendiri. Terima kasih, Bu. Mungkin itu sekian dari saya. Itu adalah komponen W yang tadi ditanyakan oleh saudara lalu Maulana Sukardi. Kemudian kita lanjut kepada komponen E yang akan ditanyakan langsung oleh saudari Runi Nuristikoma. Komponen H ya. Oh, komponen Komponen H. Oke Ibu, yang menarik perhatian siswa Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana sih Ibu cara memancing peserta didik itu agar semua mau terlibat dalam proses pembelajaran? Ya, jadi pertanyaannya terkait dengan kita sudah masuk ke teknis sekarang ya, jadi teknis pembelajaran kita di kelas, yang dimana awal pembelajaran guru masuk itu tidak hanya harus langsung ke materi buka halaman sekian, itu tidak. Tetapi seorang guru masuk ke dalam kelas harus melihat situasi dan kondisi peserta didiknya sendiri, yang dimana pengecekan awal itu terutama di absen untuk mengetahui kehadiran seluruh siswa. Setelah itu sekarang ke dalam teknis pembelajaran biar semua siswa terlibat, itu biasanya kita harus memanfaatkan
aplikasi game yang ada atau yang banyak sekarang yang ada lagi tren ya. Jadi kita bisa memancing siswa atau memancing siswa ke awal pembelajaran itu adalah menggunakan aplikasi game. Ya, berarti untuk teknologi itu sangat-sangat memancing peserta didik, keterlibatan peserta didik juga. Oke. Selanjutnya Ibu, situasi apa saja yang biasanya peserta didik itu akan menciptakan ide-ide yang besar dan sangat aktif gitu dalam kelas. Misalnya apakah saat dia berdiskusi atau tugas individu atau presentasi. Baik, anak-anak sekarang itu kreatif ya, ide mereka tuh banyak. Makanya sekarang guru itu bukan hanya sebagai teachers center ya, jadi semua tuh tidak hanya berpaku kepada guru saja. Makanya sekarang guru tuh ada berperan juga sebagai fasilitator. Jadi untuk mengembangkan ide anak itu adalah membiarkan mereka untuk mengeksplorasi materinya. Jadi guru memberikan bahan, siswalah yang akan menggarap bahan itu. Mereka akan membuat presentasi seperti apa. Sebelum presentasi tentunya akan ada kelompok, belajar berkelompok, belajar berdiskusi. Mereka akan belajar berkolaborasi dengan timnya di dalam. Itu karena memancing ide-ide anak-anak itu akan keluar. Mungkin karena sama temannya juga jadi mereka lebih percaya diri. Nah, terus pendekatan apa yang biasa digunakan untuk menciptakan masa keinginan yang besar dalam diri peserta? Apakah misalnya Ibu memberikan bonding seperti membangun hubungan yang santai dengan mereka atau bagaimana? Ya, baik. Untuk melakukan pendekatan kepada siswa ya betul sekali yang disampaikan sama saudari tadi, yakni bonding ya. Kita guru dan siswa itu harus menciptakan bonding yang positif. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik yang kalau anak SMA itu sudah labil-labilnya ya, emosi mereka. Setelah itu moody. Anak-anak sekarang juga kadang kemudian gitu ya. Jadi kalau dia ada masalah di kelas atau masalah di luar kelas itu biasanya terbawa ke kelas. Jadi di mana guru itu bisa menciptakan bonding yang kuat terhadap peserta didik, yaitu tadi dengan memberikan proyek-proyek yang membuat mereka aktif, jadi nggak mikirin masalahnya lagi. Jadi daripada metode pembelajaran yang biasanya kita kembangkan itu adalah project based learning. Nah, oke, berarti yang barusan itu terjawab juga soal nomor 4 seperti apa yang bisa Ibu lakukan ketika situasi yang dialami oleh siswa gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan kelima itu, apa penyebab siswa itu takut mengambil resiko, rendah imajinasi dan kurang percaya diri kalau untuk mengembangkan dirinya? Biasanya faktor apa sih yang menyebabkan hal itu ada di dalam proses pembelajaran? Yang pertama itu yang membuat mereka kadang ragu atau tidak mau menyampaikan kreativitas itu mereka malu. Mereka malu dan itu kembali ke karakter ya, kembali ke karakternya si anak itu sendiri. Karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang dia ceria, walaupun ada masalah dia ceria. Ada yang anak yang terlalu baperan, terlalu membawa perasaannya dia. Jadi itu yang membuat kadang mereka itu malu atau ragu-ragu untuk tampil ke depan menyampaikan kreativitas. Karena itu tadi, karena rasa takutnya juga mungkin jadi malu, takut salah. Jadi ada anak yang tipenya takut salah, jadi dia udah nggak usah ngata-ngatain deh, karena aku takut salah, terus diketawain sama temen gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka itu jadi berpikir 2-3 kali untuk menyampaikan pendapatnya sendiri. Berarti penting sekali ya ada apresiasi dari lingkungan sekitarnya untuk bukan percaya diri ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu saya akan masuk ke poin E atau explore, equip dan experience, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana cara peserta didik itu bisa terlibat aktif dalam mengeksplorasi ide-ide besar, misalnya seperti kemarin kan ada tugas pemerintah. Nah, gimana sih cara Ibu mengembangkan pemikiran mereka supaya percaya diri saja dengan ide kalian dan itu akan terima? Iya,
biar mereka lebih kreatif, bisa mengeluarkan idenya mereka. Nah, kita sebagai guru tentunya tetap sebagai pengawas mereka biar tidak keluar jalur. Bagaimana caranya dia tidak keluar jalur? Jadi kita sudah menetapkan skenario pembelajaran itu sendiri. Skenario pembelajarannya akan seperti apa? Jadi biar mereka nanti saat berdiskusi kelompok, tentunya kita tetap dalam pengawasan mereka. Kita tentunya akan ada tanya jawab, dengan diskusi kepada kita. Ataupun guru juga bisa memberikan contoh kayak kemarin membuat vlog video, ya, membuat vlog dengan temanya adalah berita inovasi. Jadi sebelum mereka membuat vlog itu, kita yang akan menampilkan dulu, kita yang akan memberikan contoh terlebih dahulu. Vlognya akan dibuat seperti ini loh, biar tidak keluar jalur seperti pertanyaan tadi. Jadi sudah ada skenario-nya dalam pembelajaran. Berarti contoh dulu ya, kayak ini apa namanya, semua yang dari ada di Asmara ya di Di depan memberi contoh, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang itu memberi dorongan atau motivasi kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yang terakhir Ibu, kegiatan akhir apa sih yang menurut Ibu paling disukai dan membuat peserta didik itu percaya diri sekali dalam mengeluarkan kemampuan mereka untuk tugas-tugas akhirnya itu tentunya yang seperti apa ya? Tugas akhir yang paling disenangi sama anak-anak itu adalah menampilkan proyek yang sudah dibuat. Jadi mereka presentasi. Itu klimaks akhir, di luar evaluasi ya, di luar kita memberikan nilai. Kepuasan tersendiri dari peserta didik itu adalah bisa menampilkan produk yang sudah mereka rancang selama ini. Jadi mereka bisa menampilkan di depan gurunya, di depan teman-temannya, ini loh yang sudah saya garap selama ini bersama kelompok. Jadi lebih ke produk dan mereka bisa mempresentasikan di depan teman-teman. Itu kepuasan sendiri yang dimiliki oleh peserta didik. Baik Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih Ibu. Baik, itu adalah paparan dari komponen komponen H dan juga D. Kemudian kita lanjut kepada komponen R yang akan ditanyakan langsung oleh saudari Nita Kurniasih. Terima kasih Lara. Sekarang kita masuk ke komponen R yang terdiri dari 3. Di sini ada reading, revisit, dan revise yang memiliki arti memikirkan kembali, meninjau kembali, dan merevisi. Nah, di sini ada pertanyaan pertama. Bagaimana cara Ibu memandu peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide untuk mendorong pembelajaran? Jadi memandu peserta didik ya, memancing idenya mereka ya. Di situ kita ciptakan suasana yang tidak menonton kepada teori saja. Jadi di mana kita di awal membangkitkan ide atau membangkitkan proses pembelajaran itu adalah dengan bertanya. Nah, jadi adakan sesi tanya jawab kepada peserta didik dan diskusi ringan terkait dengan materi yang kita akan berikan. Jadi tentunya ada persepsi di awal pembelajaran, di mana kita mengingatkan kembali materi yang sudah lalu dan menghubungkannya dengan materi yang akan didapatkan. Oh, berarti untuk dalam hal ini pertanyaan tematik yang ada di modul aja. Sekali. Yang untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara Ibu dalam meningkatkan produk dan pertunjukan peserta didik melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan pengalaman. Ini dalam hal ini terkait dengan keterampilan pengetahuan dan keterampilan mereka setelah dari pengetahuan kemudian dijadikan produk. Jika di dalam kelas tentunya pemberian umpan balik maupun evaluasi itu pasti terjadi di akhir ya. Setelah mereka dalam pengetahuan mereka kita berikan materi, setelah itu kita berikan penugasan berbasis proyek, setelah itu mereka menampilkan apa yang mereka buat, dan tentunya di akhir kita akan ada evaluasi maupun umpan balik yang diberikan kepada siswa. Itu di dalam kelas, itu produknya.
disampaikan di luar pembelajaran bahasa Indonesia, yakni adanya proyek P5 ya, penguatan pelajaran Pancasila itu sendiri ya. Jadi di mana di dalam P5 itu juga siswa dirancang untuk bisa menghasilkan produk. Siswa merancang produk, setelah itu siswa akan membuat pertunjukan dan siswa akan mendapatkan evaluasi maupun umpan balik dari apa yang sudah dilakukan. Berarti tidak hanya di dalam kelas saja, tapi di lingkungan. Berarti ini memancing kolaborasi tidak hanya untuk peserta didik yang hanya ada di area kelas, tapi juga bisa di luar kelas. Iya. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka selama belajar? Ya, baik. Merenung ya, jadi refleksinya sekarang sudah masuk bagian refleksi ya. Di dalam refleksi tentunya guru akan memberikan waktu kepada peserta didik untuk bisa flashback kembali terhadap materi yang sudah disampaikan. Jadi dengan apa? Dengan memberikan evaluasi itu sendiri, apakah itu dalam bentuk format asesmen ya, dalam bentuk asesmen maupun siswa menjawab soal melalui Google Form. Dan dimana dari sana kita bisa melihat kemampuan peserta didik bagaimana, apakah dia sudah bisa menyerap semua ilmu yang sudah kita berikan pada saat pembelajaran itu sendiri. Jadi lebih kepada asesmennya. Berarti refleksi ini akan dibawa keberlangsungan nanti seperti apa kesiapan atau ketersediaan peserta didik untuk materi yang tadi Iya. telah selesai yang untuk poin F. Sekarang saya akan melanjutkan ke poin B. Yang di sini ada exhibit dan evaluate, yang artinya menunjukkan dan evaluasi. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara ibu membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri dan usaha? Membimbing mereka dalam menilai dirinya sendiri itu tentunya guru harus memiliki tipsnya sendiri ya, karena kadang peserta didik itu akan membuat yang bagus-bagusnya saja ya. Kalau kita memberikan mereka sebuah kuesioner terkait dengan mereka harus menilai dirinya sendiri, itu kadang kembali berisi tentang baik-baiknya aja yang ditemukan. Tapi di sini bagaimana guru itu bisa membuat pertanyaan yang lebih spesifik untuk siswa itu bisa menilai dirinya sendiri. Kita mengulik dari kehidupan di keluarganya, kehidupannya berteman, seperti apa. Jadi di situ kadang siswa itu bisa kembali mengingat atau psikologis insight-nya, jadi melihat ke dalam dirinya. Terus penilaian diri itu harus kemudian jadi mengintrospeksi dirinya seperti apa. Itu daripada bermain di dalam kalimat-kalimat soalnya itu sendiri. Nanti dari berbagai ilmu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana keterlibatan peserta didik dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat belajar. Misalnya setelah peserta didik lulus dari masa cara mereka tersalurkan minat dan bakat mereka yang mereka kembangkan misalnya masuk perguruan tinggi atau langsung terjun. Baik, di awal di saat mereka memasuki SMA 3 itu di kelas 10 mereka itu ada tes IQ yang dimana di dalam tes itu mereka akan menjawab beberapa pertanyaan dan hasil akhirnya itu akan muncul berapa IQ mereka dan arah jurusan yang akan cocok untuk mereka itu di bagian apa itu akan muncul pada saat ini. Nah itu kelas 10. Sejalan nanti mereka akan memasuki kelas 11 dan tentunya nanti pemutusnya adalah kelas 12 dengan penulisannya. Itu mereka akan berkembang dengan sendirinya, berkembang sesuai di mana mata pelajaran yang benar-benar mereka minati, apakah ke bagian jurusan IPA atau ke IPS. Itu pun juga biasanya kembali berpengaruh kepada faktor keluarga ya. Kalau kembali keluarganya kebanyakan dokter atau dokter di bidang kesehatan, pasti ingin mengarahkan anaknya di bidang kesehatan juga. Terus ada yang
di keluarganya akuntan ini ya apa namanya ekonomi gitu ya. Jadi dia banyak bekerja di perbankan, pasti ingin mengarahkan anaknya juga kembali ke faktor lingkungan. Tapi di sini banyak juga siswa itu yang kembali ke minat bakatnya mereka sendiri. Karena anak-anak sekarang mereka punya kemauan lain ya di luar apa yang sudah diangkat oleh keluarga. Berarti setelah dari SMA dan mereka sudah mempunyai gambaran. Mereka baik dari background keluarga, mereka juga tersalurkan atas minat dan bakat mereka, sehingga nanti setelah lulus dari SMA Negeri dari Pasar mereka melaksanakan atau menaikkan cita-cita mereka. Untuk pertanyaan terakhir, ini menurut saya pertanyaannya sangat penting. Ini dari ibu sendiri, bagaimana cara ibu membantu peserta didik dalam melihat apa yang telah mereka pelajari dan apa yang mereka butuhkan untuk perbaikan seperti itu. Berarti di sini peran guru ya. Jadi peran guru itu harus bisa semua berarti ya. Semua guru itu harus memiliki peran untuk bisa melihat keunikan dari masing-masing peserta didik kan begitu. Jadi di mana kita tentunya harus bisa menjadi teman bagi mereka. Teman bagi mereka pada saat mereka menemukan kesulitan ataupun kecemasan yang dimiliki terhadap masa depannya mereka. Satu contoh adalah di bagian mereka akan menentukan jurusan apa pada saat nanti kelas 12. Karena jurusan itu sendiri yang akan menentukan nanti arahnya mereka untuk mencari kuliah di mana. Pun begitu dengan mereka menentukan bimbingan belajar. Guru pun juga sering dimintai pendapat oleh para siswa. Baiknya saya akan memilih bimbel yang mana, baiknya saya mengambil jurusan apa, baiknya saya kemana. Disinilah peran serta guru bisa membuka wawasannya mereka untuk bisa memberikan perbandingan dari kampus-kampus yang akan mereka sasar. Setelah itu jurusan yang tepat untuk mereka. Jadi kita sebagai guru harus menanyakan ke dalam siswa, kamu pengennya apa? Pengennya hobi. Karena dari hobi itu bisa menjadi sebuah pekerjaan ya. Kadang ada anak yang lebih suka main laptop, ngedit video, itu bisa juga menjadi seorang programmer walaupun dia jurusannya IPA gitu kan. Jadi sekarang lebih kepada bagaimana guru itu bisa membuka wawasan peserta didik untuk bisa berkehidupan lebih lanjut dan ke depannya. Jadi ini masuk ke pemahaman peserta didik, bagaimana cara kita mengetahui apa sih potensi terhadap dari peserta didik itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi poin penting kami sebagai calon pembimbing itu tidak hanya pandai dan mengajar di kelas, tapi kami harus tahu apa sih bakat unik yang kita. Iya, jadi itu tadi menjadi sebuah tantangan. Setiap pekerjaan memiliki tantangan dan guru ini pun tantangannya juga sangat banyak ya. Selain kita berhadapan dengan peserta didik, kita juga berhadapan dengan masyarakat. Bagaimana kita berperilaku di sekolah, berperilaku di masyarakat, berperilaku di rumah, bahkan berperilaku di media sosial pun seorang guru itu menjadi sorotan. Makanya kita sebagai seorang guru itu memang harus benar-benar bisa menjaga etika kita, bisa menjaga tingkah kita di dalam kehidupan di masyarakat. Jadi beban pundak guru itu berat sekali ya. Jadi saya berharap ada satu pertanyaan berikutnya ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Nah, di sini ada komponen D, yaitu tailor to student. Nah, jadi di sini untuk pertanyaan di komponen D ini akan ditanyakan oleh saya sendiri ya. Jadi di pertanyaan pertama di sini ada 2 pertanyaan. Jadi di pertanyaan pertama di
situasi yang membuat siswa itu harus meninggalkan kelas, tidak bisa mengikuti pembelajaran, ataukah kita sebagai seorang guru yang tidak bisa hadir di kelas karena sesuatu dan lain hal gitu ya. Jadi pasti kalau saja dua komponen siswa dan guru itu tidak bisa berjalan beriringan, pasti tujuan pembelajaran itu tidak akan sesuai dengan alurnya, kan begitu. Makanya di sini kita bagaimana bisa memfleksibelkan atau bertoleransi semua itu dengan berkomunikasi kepada siswa. Jadi misal untuk mengakomodir hal-hal yang tidak kita inginkan itu yang pasti adalah komunikasi yang pertama. Jadi siswa kita ada komunikasi terkait dengan proses pembelajarannya. Yang harusnya 4 kali pertemuan ternyata karena ada sesuatu dan lain hal menjadi 3 kali pertemuan. Nah, bagaimana caranya kita mengakomodir yang waktu yang sangat singkat ini agar proses pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan rule-nya atau sesuai dengan tujuan kita di awal. Baik Ibu, itu Mas Satria. Jadi sepertinya di sini jawaban Ibu itu sudah menjawab pertanyaan di nomor 2. Tetapi di sini kita lebih mematangkan kembali Bu ya untuk jawabannya. Jadi di sini itu kan berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi, yang dimana tujuan pembelajaran itu kan ada di rencana pembelajaran. Nah, itu adalah cara Ibu untuk menyesuaikan kondisi apabila tidak sesuai dengan keadaan di kelas. Nah, kemudian untuk mengefektifkan pembelajaran untuk tetap berlangsung Bu, agar dia benar-benar efektif. Oke, mungkin bisa saja peserta didiknya banyak di-scan, contoh kemudian karena kegiatan tersebut. Tetapi bagaimana cara Ibu di kelas untuk walaupun jumlah peserta didiknya 10 contoh Bu ya, atau setengahnya, bagaimana cara Ibu benar-benar mengefektifkan pembelajaran itu walaupun peserta didiknya itu sangat berkurang jauh sekali gitu. Iya. Itu kembali kepada karena kita sebagai seorang guru, sedikit pun siswa di dalam kelas, kita tetap bertanggung jawab terhadap mereka yang ada di dalam kelas, karena mereka juga pasti menunggu kedatangan kita untuk kita berikan materi, untuk kita berikan pembelajaran, kan begitu. Jadi untuk siswa yang di dalam kelas sudah tentu pastinya dengan materi yang sudah kita rancang, kan begitu. Untuk siswa yang di-scan bagaimana? Apakah mereka tidak belajar? Tidak. Mereka tetap kita berikan PowerPoint atau materi yang sudah kita sampaikan di dalam kelas, mereka bisa pelajari di rumah, kan begitu. Jadi siswa itu sendiri tidak akan ketinggalan pelajaran. Pun begitu dengan evaluasi. Jika pada saat evaluasi siswa yang bersangkutan dispek, siswa yang bersangkutan mungkin tidak ada di kelas karena pulang kampung maupun sakit, disinilah pentingnya penggunaan teknologi. Siswa itu pasti tetap membawa handphonenya kemana-mana. Ya. Jadi guru itu tidak harus mensiasati evaluasi ataupun soal-soal yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Jadi enggak yang harus catat di papan tulis di papan, setelah itu siswa menuliskan soalnya. Enggak. Jadi sekarang guru itu banyak metode yang bisa diberikan untuk memberikan evaluasi. Salah satunya bisa digunakan adalah link yang diberikan kepada siswa dalam Google Form itu sendiri. Jadi siswa bisa menjawab di rumah dengan waktu yang dibutuhkan oleh guru. Tetap terakomodir proses pembelajarannya. Baik, berarti untuk mengefektifkannya itu sendiri Ibu menggunakan berbagai elemen ya, seperti teknologi, yang dimana guru juga memang seharusnya itu mengikuti perkembangan zaman, yaitu teknologi yang sekarang memang benar-benar sangat pesat perkembangannya Bu. Begitu. Kemudian untuk poin E sudah cukup Bu, 2 soal saja. Kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu O, yaitu organize, yang akan ditanyakan langsung oleh saudara Ali Maulana Sekar. Saya kembali. Iya. Dari tadi. Untuk Memo yang pertama saya ingin tanya kepada Ibu, pengalaman pelajar
ingatannya ataupun daya serapnya akan lebih lama pikirannya mereka. Jadi siswa itu tidak hanya mendengar, tapi mereka juga harus menulis, mereka harus membaca apa yang mereka tulis. Tapi di sini berbicaranya juga keluar. Kembali ke kita tadi penanggarannya ada 4 keterampilan bahasa itu sendiri, dan dimana itu akan membuat siswa akan semakin mengingat. Karena kalau kita hanya menulis saja tapi kita tidak berucap, kita akan lupa. Gitu kan? Kalau kita hanya membaca saja tapi tidak menulis, itu juga membuat mereka ingatnya hanya beberapa saja. Jadi bagaimana apa yang mereka buat itu harus ditulis, harus didiskusikan dengan berbicara, harus dibaca, dan yang membaca harus menyimak. Gitu. Jadi itu yang membuat kalau sudah terdapat keterampilan berbahasa itu diterapkan, itu akan membuat daya ingat siswa kita akan semakin lama terhadap materi yang kita berikan. Jadi pengalaman belajar menurut ibu yang paling baik itu adalah pengalaman belajar yang membuat peserta didik Aktif dan terlibat langsung. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru menurut ibu untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman kepada peserta didik? Kesalahpahaman, tidak hanya kesalahpahaman saja yang bisa terjadi, tetapi juga kadang miskomunikasi ataupun juga hal-hal lain yang membuat antara guru dan peserta didik itu terjadi sebuah perbedaan pendapat. Jadi antisipasi yang awal yang harus kita pastikan agar tidak terjadi itu adalah komunikasi. Ya, jadi kita mendiskusikan atau kita menyampaikan kepada peserta didik tentang skenario proses pelajaran kita seperti apa. Siswa sekarang itu kritis, mereka bisa mengkritik langsung gurunya, mengkritik langsung gurunya di depan di kelas gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa tidak begitu? Di sini guru itu sudah harus memiliki, jadi guru itu sudah harus memiliki yang namanya perisai diri. Apa perisai diri guru? Materinya itu sendiri. Materi guru itu jangan hanya terpaku kepada buku teks. Siswa sekarang itu banyak sekali mencari referensi sumber belajar di luar buku teks yang kita bawa. Apalagi sekarang ada ChatGPT. Nanya satu jawabannya banyak, betul sekali. Atau mereka bisa bertanya, juga ada banyak aplikasi AI yang mendukung mereka membuat presentasi. Nah di sini ada tidak menimbulkan kesalahpahaman, guru juga harus aktif untuk mengetahui itu seperti apa, model-model jawaban dari ChatGPT itu apa. Jadi di situ guru itu juga harus memperkaya ilmunya, memperkaya pendalaman materi guru itu pun juga sekarang harus diperluas lagi. Perluasnya adalah dengan bagaimana pemanfaatan teknologi agar siswa yang jika terjadi sesuatu kesalahpahaman dalam kelas, guru itu sudah memeriksa dirinya sendiri. Yakni apa dengan materi atau wawasan yang kita miliki pada siswa. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin dari saya, bagaimana ibu mengatur mengurutkan proses pembelajaran agar pembelajaran itu tadi kata ibu mendorong siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan membuat proses pembelajaran itu efektif. Di dalam kita mengatur yang namanya proses pembelajaran, tentunya kita sudah memiliki rencana. Ya. Jadi di awal kita sudah membuat KJP-nya, kita menentukan alur tujuan pembelajarannya. Setelah itu kita juga membuat modul ajarnya itu sendiri. Jadi kita kembali kepada ranah kita dalam awal menyusun APP itu juga tentunya sudah kita menentukan program tahunan dan program
Iya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jawaban Ibu sangat bermanfaat untuk kami dan juga dapat